Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Rangga dari program studi manajemen aset publik. Jadi pada video kali ini aku akan jelasin tentang pengelolaan BLU. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Nah, jadi materi hari ini dibagi menjadi dua, yaitu standar pelayanan dan tarif layanan dalam tata kelola BLU dan pengelolaan keuangan BLU. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu standar pelayanan dan tarif layanan dalam tata kelola BLU. Standar layanan BLU berupa standar pelayanan minimum atau SPM merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Statker yang menerapkan PKBLU dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. SPM ini harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan memperoleh layanan. SPM bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan tarif layanan BLU adalah imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLU. Tarif layanan juga harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Lanjut ke urgensi dan manfaat standar pelayanan dan tarif layanan dalam tata kelola BLU. Urgensi dan manfaat ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Langsung aja, urgensi dan manfaat SPM ada tiga, yaitu SPM dapat menjamin kualitas layanan, di mana SPM ini dapat memastikan bahwa BLU memberikan layanan dengan kualitas yang konsisten dan memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Kedua, layanan yang disediakan oleh BLU dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, SPM memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BLU, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan. Lanjut, urgensi dan manfaat dari tarif layanan BLU, yaitu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BLU untuk mendukung operasional dan pengembangan layanan. Yang kedua, tarif layanan dapat disesuaikan sehingga tetap terjangkau bagi berbagai kalangan, serta mendorong persaingan yang sehat dengan penyedia layanan serupa sebab tarif yang ditetapkan mempertimbangkan pasar. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan BLU. Dibagi menjadi beberapa poin, yaitu perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, serta akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pada poin perencanaan dan penganggaran, BLU menyusun rencana strategis bisnis atau RSB 5 tahunan dengan mengacu kepada Renstra KL atau RPJMD. Kemudian, BLU menyusun rencana bisnis anggaran atau RBA tahunan dengan mengacu kepada RSB, di mana RBA ini memuat antara lain kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja, analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan. Lalu RBA ini diajukan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKKL atau Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya. Setelah disetujui lalu diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari RKKL atau kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Perda tentang APBD. Terkait dokumen pelaksanaan anggaran BLU, RBA BLU digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU. Dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa atau barang yang akan dihasilkan oleh BLU. Menteri Keuangan atau PPKT mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran. Jika belum disahkan, BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN atau APBD oleh BLU. Masuk ke poin kedua, yaitu pendapatan dan belanja BLU. Pendapatan BLU berasal dari APBN atau APBD, jasa layanan dan hibah terikat maupun tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, serta hasil kerjasama BLU dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya. Pendapatan pada poin 1, 2, dan 4 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA, sedangkan pendapatan pada poin 2, 3, dan 4 dilaporkan sebagai PNBP kementerian atau lembaga. Lanjut ke belanja. Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif, yaitu RBA yang telah disesuaikan dengan RKKL dan keputusan Presiden serta telah disahkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga atau Ketua Dewan Kawasan.
Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA. Jika melampaui ambang batas fleksibilitas, maka harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota atas usulan Menteri Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN atau APBD kepada Menteri Keuangan atau PPKD melalui Menteri Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD. Terakhir, belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Kementerian Negara atau lembaga atau SKPD atau pemerintah daerah. Masuk ke poin ketiga, yaitu pengelolaan kas. Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan beberapa hal, seperti merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan, menyimpan kas dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Masuk ke poin keempat, yaitu pengelolaan piutang dan utang. Terkait piutang, BLU dapat memberikan piutang yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah. Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang. Terkait utang, BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pemanfaatan utang jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional, sedangkan yang jangka panjang ditujukan untuk belanja modal. Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab dari BLU. Hak tagih atas utang BLU menjadi kedaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Masuk ke poin kelima, yaitu investasi. BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, serta keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU. Masuk ke poin keenam, yaitu akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Terkait akuntansi, setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Jika tidak ada, maka dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Terkait pelaporan, LKBLU setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja. LK tersebut disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, kepala daerah, serta kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Terkait pertanggungjawaban, LKPLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan KL, SKPD, atau pemerintah daerah, di mana LKPLU ini diaudit oleh auditor eksternal. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait pengelolaan keuangan BLU. Stay tuned dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.